Sebagai lembaga negara, LPSK mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak saksi dan atau korban tindak pidana yang perkaranya diproses secara hukum. Perlindungan tersebut meliputi bantuan medis, rehabilitasi psikologis, maupun rehabilitasi psikososial. Sebagai lembaga negara, LPSK mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak saksi dan atau korban tindak pidana yang perkaranya diproses secara hukum. Perlindungan tersebut meliputi bantuan medis, rehabilitasi psikologis, maupun rehabilitasi psikososial. LPSK ingin memastikan yang menjadi terlindung LPSK mendapatkan hak atas pemulihan kondisi kejiwaan pasca kejadian traumatis sebagai dampak dari kekerasan yang dialaminya. Pendampingan dapat dihentikan, juga dapat diperpanjang tergantung situasi dan kondisi terlindung. LPSK telah bekerja sama dengan Himpunan Psikologi Indonesia untuk memaksimalkan layanan dukungan rehabilitasi psikologis bagi terlindungnya. Psikolog yang menjadi rekanan LPSK perlu memenuhi standar minimal berikut. Psikolog yang menjadi rekanan LPSK perlu memahami dan menunjukkan kepekaan dan kepedulian terhadap dampak kekerasan berbasis gender yang dialami oleh saksi dan atau korban yang berada dalam sistem layanan perlindungan LPSK. Kejujuran dan integritas diri juga perlu ditampilkan dalam profesionalitas serta upaya untuk melakukan yang terbaik dalam melaksanakan tugasnya sebagai psikolog pemeriksa maupun psikolog pendamping. Selain itu, kerahasiaan dan kesejahteraan saksi dan atau korban atau terlindung LPSK harus diutamakan. Psikolog yang menjadi rujukan LPSK, baik sebagai psikolog pemeriksa maupun psikolog pendamping, dapat mengacu pada buku panduan rehabilitasi psikologis bagi terlindung LPSK dalam melakukan kerjanya. Buku panduan ini memuat informasi bagi para psikolog dalam menjalani tugasnya mendampingi penyintas kekerasan berbasis gender yang mendapatkan program perlindungan dari LPSK. Video ini berfungsi sebagai pendamping buku panduan yang telah tersedia. Seluruh informasi yang didapat dalam video ini dapat Anda temukan elaborasinya pada buku panduan. Semoga rekan-rekan psikolog dapat menjalankan tugas dengan baik dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi saksi dan atau korban kekerasan yang sedang berada dalam program perlindungan LPSK. Dalam video ini, Anda akan mendapatkan informasi tentang alur kerja psikolog sesuai dengan proses peradilan pidana, prinsip dasar pemeriksaan dan pemulihan psikologis bagi terlindung LPSK saat menjalani proses peradilan maupun dalam pemulihan jangka panjang sesuai dengan rekomendasi psikolog. LPSK memberikan pendampingan psikologis bagi korban atau penyintas kekerasan berbasis gender, termasuk di dalamnya mereka yang mengalami kekerasan seksual. Korban atau penyintas biasanya akan mendapat rujukan untuk memohon perlindungan dari LPSK. LPSK kemudian mengkaji permohonan calon terlindung sebelum menetapkan yang bersangkutan sebagai terlindung. Salah satu proses pemeriksaan dilakukan oleh psikolog yang ditetapkan sebagai psikolog pemeriksa. Psikolog pemeriksa bertugas untuk melakukan serangkaian asesmen psikologis, yaitu observasi, wawancara, rangkaian tes psikologis yang kemudian akan dirumuskan menjadi sebuah laporan hasil dan rekomendasi. Sebagai psikolog pemeriksa, Anda perlu menjalankan tugas dengan menggunakan pendekatan pemeriksaan yang terapeutis terhadap saksi dan atau korban. Kondisi emosional saksi dan atau korban perlu menjadi perhatian dan diutamakan sebelum, pada saat, maupun sesudah pemeriksaan psikologis berlangsung. Idealnya pemeriksaan psikologis dapat dilakukan di ruangan khusus yang tertutup. Bila pemeriksaan psikologis terpaksa Anda lakukan di ruang terbuka atau kondisi kurang ideal lainnya, pastikan bahwa situasi dan lokasi menyediakan setidaknya privasi, rasa aman juga nyaman, terutama bagi saksi dan atau korban yang akan menjalani pemeriksaan psikologis. Pada bab 5 buku panduan rehabilitasi psikologis bagi terlindung LPSK, terdapat beberapa gambaran pendekatan dan langkah stabilisasi emosi yang dapat Anda lakukan. Mohon diingat
Walaupun ini adalah proses yang serius, lakukan pemeriksaan psikologis secara luas, empatis, juga kreatif agar informasi yang diperoleh maksimal dan dapat dipercaya. Selain itu, pendekatan yang terapeutis dan empatis juga dapat meminimalkan dampak negatif bagi saksi dan atau korban. Pada setiap akhir sesi pemeriksaan, psikolog pemeriksa akan menyiapkan laporan analisis psikologis yang berisi informasi-informasi penting yang digali selama tahap pemeriksaan. Panduan lebih rinci mengenai jenis dan proses penggalian informasi yang dibutuhkan dapat dilihat pada bab 5 buku panduan. Laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari psikolog pemeriksa akan diajukan kepada pimpinan LPSK yang mempunyai hak untuk menetapkan persetujuan perlindungan lewat sidang Mahkamah Pimpinan LPSK atau disingkat SMPL. Saksi dan atau korban menghadapi berbagai tantangan dalam proses hukum. Pada tahap ini, LPSK dapat menunjuk Anda sebagai psikolog pendamping yang berperan mendampingi dan menguatkan terlindung selama menjalani proses peradilan. Salah satu tugas psikolog pendamping adalah memberikan penguatan psikologis bagi terlindung yang sedang menjalani proses peradilan. Penguatan psikologis dilakukan di beberapa kesempatan. Beberapa waktu sebelum terlindung bersaksi, pada hari H di mana terlindung memberi kesaksian, setelah proses hukum selesai. Pada situasi tertentu, penguatan psikologis juga dapat dilakukan secara online atau daring. Panduan lebih rinci mengenai teknik dan langkah praktis untuk penguatan psikologis terlindung dapat dilihat pada bab 6 buku panduan. Tindak pidana kekerasan sering berdampak serius untuk jangka panjang bagi saksi dan atau korban. Peristiwa tersebut seringkali memberikan pukulan kepada jati diri, identitas, atau penghayatan diri penyintas. LPSK juga memberikan bantuan rehabilitasi psikologis yang bertujuan untuk mendukung proses pemulihan psikologis terlindung. Sebagai psikolog pendamping, Anda dapat ditunjuk untuk melakukan proses pendampingan yang berlangsung jangka menengah atau panjang. Pendampingan jangka panjang bertujuan untuk mempersiapkan terlindung agar dapat menata dan menjalani hidupnya di masa depan. Sekarang ini, secara konkret, pendampingan LPSK pada tahap ini dilaksanakan selama 6 bulan. Bila diperlukan, psikolog pendamping dapat melakukan asesmen sebelum melaksanakan pendampingannya. Pendampingan jangka panjang terlindung LPSK dilakukan dengan mempertimbangkan masalah-masalah serta kebutuhan utama terlindung, kekuatan, dukungan, atau sisi positif yang membantu pemulihan baik dari dalam diri terlindung maupun dari lingkungan terdekatnya. Juga mempertimbangkan faktor-faktor yang memberikan resiko bagi pemulihan terlindung. Di akhir pendampingan, psikolog akan menuliskan laporan yang juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada LPSK apakah layanan perlindungan dari LPSK masih dibutuhkan atau sudah dapat diakhiri. Rekomendasi ini diberikan untuk memastikan terlindung LPSK telah dapat hidup percaya diri, mandiri, terintegrasi dalam masyarakat, berfungsi optimal dalam peran-peran yang disandangnya, dan mampu menikmati kebahagiaan. Meski tidak ideal, pada situasi tertentu pendampingan jangka panjang ini juga dapat dilaksanakan secara online atau daring. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai peran dan alur kerja psikolog bersama LPSK, prinsip pemeriksaan psikologis dan pendampingan yang diberikan oleh psikolog rekanan LPSK. Penjelasan lebih lanjut mengenai informasi-informasi dalam video ini dapat mengacu pada buku panduan rehabilitasi psikologis bagi terlindung LPSK.